Gunung itu seperti odading Mang Oleh. Rasanya bisa kalian simpulkan saja sendiri. Kutipan macam apa itu? Tak pikir panjang, kaki ini pun mulai melangkah, menopang bekal dan raga, berbekal semangat yang membara. Belum apa-apa, kami sudah disuguhkan kerucutnya puncak Cikuray. Perasaan pun mulai bercampur aduk. Terbenak dalam hati, rintangan sudah menunggu di sana. Namun, timbul pula rasa semangat gairah tak sabar untuk tiba. Untuk cuaca sendiri, pagi ini terbilang panas banget teman-teman ya. Terik banget, makanya gue udah standby pakai topi. Untuk trek awal itu seperti biasa teman-teman ya, selalu identiknya dengan perkebunan warga. Entah kenapa cuaca kala itu terbilang cukup terik, padahal masih terbilang amat pagi. Cahaya mentari menyinari setiap langkah kami. Di kala itu juga angin sepoi berhembus mengiringi, seolah-olah alam sedang menyambut kedatangan kami. Jadi kita baru aja sampai di pos 1. Tadi dari base camp itu jam 7:30 ya. Perjalanan ke pos 1 itu kurang lebih 1 jam. Cuaca, aduh gila, terik banget, panas banget. Lumayan nguras tenaga pokoknya. Masih ada 7 pos lagi. Tapi ini dari pos 1 ke atas sudah memasuki wilayah hutan ya. Jadi untuk cuaca pastinya lebih adem lagi nantinya. Mungkin gak secapek sekarang, tapi tanjakannya nih. Tanjakannya bikin dengkul gemeteran. Kebanyakan sih ya bang. Biasa di luar. Luar biasa lah. Lalu pos 1, base camp ke pos 1 itu jalurnya masih terbuka. Kebun-kebun, Iya sih, tomat, kol, kayak gitulah. Sebat dulu bang ya. Sebat dulu. Mana aku lah sebat. Nanti Rokok lah. Nanti di atas. Biar kenceng jalannya. Biar cenghar gitu. Iya, biar cenghar. Setelah istirahat sebentar, kami lanjut lagi perjalanan. Medan yang tadinya terbuka sekarang mulai rimbun. Oh iya, kami semua berjumlah 14 orang. Dan kebanyakan anggota berasal dari komunitas Independent Hikers Jawa Barat. Dalam perjalanan saya berjumpa dengan seseorang. Melihat beliau yang tidak lagi muda dengan beban berat yang dibawa, lantas saya penasaran untuk bertanya. Ambil napas. Ambil napas dulu kek. Ambil napas dulu. Sambil nunggu teman. Kakek umurnya berapa kek? Sekarang 68. 68 ya? 68,5 persis. 68,5. Ya. Masih hobi aja kek ya naik gunung ya? Oh, Bapak di Majalengka temannya banyak. Oh gitu? Semua suka naik gunung, suka lari, suka sepeda. Ada yang lebih tua, 70, ada 74, ada. Itu juga masih suka? Suka. Tapi salut dengan umur kakek yang segini masih hobi suka naik gunung gitu. Masih kuat lah nantinya. Asik sih. Asik. Asik ya? Asik. Asik, oke. Ini juga pelajaran bagi saya. Sebaiknya panggilan kepada beliau adalah Bapak. Di umur segitu beliau masih saja naik gunung. Beban yang dibawa juga tidak tanggung-tanggung. Sembari istirahat, saya penasaran dengan isi tasnya. Ketika saya angkat, ternyata beratnya bukan main. Satu jawaban yang masih terngiang sampai saat ini kepada saya. Alasan kenapa beliau masih naik gunung. Ya, asik. Begitu tuturnya. Oke teman-teman, jadi kita baru aja sampai di pos 2. Paling kita istirahat dulu sebentar di sini, kisaran 10 menitan lah. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 itu kurang lebih 45 menit. Untuk treknya sendiri ya termasuk masih landai. Terus juga teduh ya. Banyak pepohonan juga. Setelah kita istirahat langsung kita capcus nanti ke pos 3. Pos demi pos kami lewati. Rintangan dan tantangan kami hadapi. Jalur yang sebelumnya landai sekarang mulai terjal. Fisik yang mulanya bugar mulai terasa lejar. Benar saja kata Pak Sobar,
Ada pohon yang mau tumbang. Bahaya sekali jika roboh tertimpa kami. Ada dua kemungkinan kenapa pohon tersebut mau tumbang. Pertama, bisa saja disambar petir. Kedua, mungkin sudah dimakan usia. Bahaya bisa saja mengintai di sini. Kami harus waspada dan lebih hati-hati. Oke teman-teman, jadi kita ini perjalanan dari pos 4 ke pos 5. Untuk treknya itu sendiri, tanjakannya udah curam banget teman-teman ya. Ini juga naik, udah ngos-ngosan. Terjal banget soalnya. Kalau tidak terjal bukan gunung namanya. Dengkul ketemu dagu, Cikuray julukannya. Cocok sekali bukan? Kami menjumpai tanjakan titian tali biru. Itu tandanya cukup terjal. Mungkin kalau dilihat dari sudut pandang kamera biasa saja, tapi ketika menjalaninya luar biasa. Blur gini. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai di pos 5. Ini sekarang udah jam 12:30. Kita mau makan dulu. Soalnya dari pos 5 ke pos 6 jalurnya lumayan panjang, lumayan jauh ya. Terus dari pos 6 ke pos 7 juga lumayan jauh. Makan apa kak? Jadi menu bekal kita hari ini adalah Apa? nasi timbel dan telur dadar, Makaroni? Kok makaroni sih? kentang, sama tempe Apa orek. Mustafa? Mustafa dan tempe kering. Mau suruh sambelin ah. Nanti kalau usah cuci tangan. Paling pas turun langsung cacingan. Udah kan? Oke teman-teman, gue sekarang lagi bersama Om Kelly, ketua dari IHA, Independent Hikers Jawa Barat Om ya. Nah kebetulan kan Ridwan nih bareng nih sama komunitas IHA nih naik nih. Independent Hikers itu komunitas seperti apa sebetulnya Om? Sebenarnya IHA itu komunitas nanjak bareng. Mm-hmm. Terus kita tuh sebenarnya mendiri juga supaya setiap pendaki itu independen, maksudnya kalau bisa semua kelengkapan mendaki itu punya. Gitu, masing-masing sendiri. Masing-masing gitu. punya. Jadi kalau misalnya kita sampai terpisah dari rombongan atau apa tuh kita bisa mandiri dan tidak butuh, maksudnya tidak butuh orang lain untuk survive. Iya. Kebanyakan kadang kan kalau ngedaki banyak ramean gitu ya. Kadang yang bawa makanan duluan, terus yang dibawa tinggal gitu ya. Nah, Jadi kadang juga air entah siapa yang ngebawa gitu ya. Iya. Kekurangan. Jadi Jadi kalau kita- minum, kalau apa-apa susah jadinya ya. Ya, jadi kita diajar manajemen untuk pengaturan air, terus makanan, kayak gitu-gitulah. Jadi kita tiap pendakian tuh selalu berbeda. Jadi sebelum pendakian sebaiknya kan kita survei jarak pendakiannya berapa panjang atau kilo, berapa lama. Gitu. Jadi kita bisa manajemen sendiri lah. Oke. Jadi maksudnya mendaki tuh jadi lebih lebih berwarna lah kalau kita gitu kan gitu. Iya. Enggak satu, cuman bareng gitu ya. Bisa dibilang kayak gitu kan. Ya. Ya kan? Ya, seperti Jadi itulah. kayak tenda masing-masing, Karena makanan masing-masing Ya, gitu jadi kan. pas kan pas lagi pandemi ini kan. Benar. Jadi kita udah sebenarnya udah beyond gitu, udah mikir ke depan. Iya. Menurut saya IHA itu seperti minyak dan air, tidak menyatu tapi bisa beriringan, lebih tepatnya mandiri dalam kebersamaan. Ada 3 tipe orang saat mendaki. Pertama, naik hanya untuk mengabadikan momen, kedua, naik hanya untuk menikmati, dan ketiga, naik untuk menikmati sambil mengabadikan momen. Sebenarnya saya ingin sekali naik gunung hanya untuk menikmati, tetapi negeri ini terlalu indah untuk tidak diabadikan. Oke teman-teman, jadi gue baru aja sampai di pos 8. Untungnya Bang Nabil udah diriin tenda. Mantap Bang. Aduh, tinggal duduk Aduh, paling mau istirahat dulu. Habis itu diriin tenda satu lagi.
buat Kak Diana sama Kak Ani. Kalau mau istirahat mereka ya tinggal tidur gitu. Mau berak. Kalau mau berak tinggal berak gitu. Untuk puncak sendiri paling 5 menit lagi ke atas. Paling besok sih submitnya. Ya udah. Dekat ntar sore juga situ tuh base camp. Sore ke situ main. Ya udah, ini mau ganti baju dulu lah, terus mau sholat dulu. Habis itu mungkin makan-makan lah. Yaudah nggak tahu lagi mau ngomong apa, capek banget. Setelah istirahat, sorenya kami putuskan untuk main ke puncak, menikmati pesona mentari yang mulai tenggelam. Belum berapa lama berselang, terdengar kabar si Bagas sudah berulah, mencuri panci tenda sebelah. Dengan sigap, kami langsung menggantung bahan makanan di pepohonan agar terhindar dari jangkauan babi liar. Bahaya sekali jika makanan masih di dalam tenda, apalagi yang berbau tajam. Bisa-bisa tenda kami robek semua. Situasi seperti ini tidak ada yang boleh disalahkan. Gunung dan hutan memang sudah habitat mereka. Tentu kita tadi bahas lagi lihat sunset di puncak, turun ke pos 8 lagi, udah rame atau orang-orang ada si Cupatkai, Bagas nyuri panci plus sangu plus nasi gitu. terus beras ya, cancinya dibawa pergi, posturnya segede motor. Oh ya gede tadi ya. Akhirnya yang ngecamp di sini rata-rata nyangkutin semua ya bahan makanannya ke pohonnya. Bahan makanannya saranin yang mau ke Cikura itu digantungin pakai hemok atau di kreseknya digantungin di pohon ya. Kita ya juga Biar gitu. aman. Kita juga gitu. Kita sangkutin semua. Agak was-was juga sih ya, jadi agak parno gitu takutnya. Jadi buat Lagi masak. bener. Jadi buat kalian yang ngecamp di Cikuray, ya pastiin yang berbau-bau tajam gitu ya, sangkutin aja mending di atas pohon lah, ketimbang tenda kalian nanti jebol. Ya bener bang ya. Ya, lebih bahaya. Nah, itu subuh kita langsung capcus. Kamu pelor ya? Apa pelor? Nempel molor. Ya udah capek tuh bang. Pokoknya pagi kita langsung Odading capcus. gimana Odading? Capcus melihat sunrise. Odading gimana Odading? Nanti kita bahas Odading bang. Yang berang makan coklat. Goblok. Sudah saatnya kami makan agar kondisi tenaga pulih kembali. Nah, beruntung ada Kak Ani, koki andalan kami. Masakannya tidak diragukan lagi, rasanya juara sekali. Yang satu lagi Kak Diana namanya, tukang cicip profesinya. Menu makan malam kami bakso. Kata saya jarang-jarang makan bakso di sini. Selain menghangatkan badan, juga menggugah selera. Oke teman-teman, jadi sekarang itu jam 5:30. Sebetulnya kita mau submit, mau muncak ya. Cuman kalau kita lihat cuaca, tembak cok. Mau kemana kak? Mau puncak. Semuanya tembok tahu. Iya. Jadi cuacanya tuh kurang bersahabat, kabutnya tuh tebel banget ya. Jadi nggak kelihatan apa-apa, tembok semua yang kelihatan. Ya udah paling kita mau santuy dulu pagi ini, ngopi-ngopi. Minum teh atau kopi di pagi hari memanglah terasa nikmat, apalagi dengan cuaca dingin seperti ini. Ada satu tenda yang menarik perhatian saya, bertulisan terima kos putri, kamar mandi di dalam dan free wifi. Kocak sekali bukan? Oke teman-teman, jadi sekarang itu udah hampir jam 9. Kita mau ke puncak dulu, cuma cuaca tetap sih kabutnya masih tebal banget dari tadi kita tungguin. Padahal jam 8 tadi mau naik sebetulnya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita ke atas dulu, kita lihat dulu gimana cuaca di atas. Let's go. Kabutnya nggak hilang-hilang juga. Terus juga cuaca di sini anginnya kenceng banget. Debunya juga wadidaw. Ternyata bukan hanya kami saja yang berada di puncak. Ada juga para pedagang.
Salah satunya Pak Rohimat. Dengan usia 45 tahun, beliau memanggul gerobak dagangannya selama 14 jam untuk bisa sampai di sini. Untuk satu porsi bakso tahu dijual 10.000 saja. Kalau dipikir-pikir lagi sangat tidak sebanding dengan perjuangannya. Sehat terus ya buat Pak Imat. Semoga berlimpah rezeki. Gimana bang cuacanya? Cuacanya lagi nggak ngedukung. Dari subuh Tembok bang ya? tembok, nggak bisa menikmati sunrise. Tapi nggak apa-apa, kemarin sore udah dapet sunset. Lumayan lah sorry ya. Ya lumayan lah. Masa sedih gitu Sedih sedikit, cuma keobatin kemarin bagus. Abang 2 kali kesini berarti 2 kali ya dapat cuaca kayak gini? Dulu 2014 kabut sama kayak gini. Sama kayak gini ya? Samudra awannya nggak ada ya? Ada. Nah, gue kemarin tuh bang pas bulan 2 kemarin, bukan bulan 2 bulan yang lalu dapet samudra awan. Mantul lah pokoknya. Lagi nggak beruntung kali. Iya. Makanya sedikit keobatin sama sore kemarin bagus. Puncak tuh bonus ya sebetulnya ya. Yang Iya. penting sih kayak kebersamaan kita, canda tawa, cerita gitu kan, berbagi pengalaman itu sih yang paling Itu menarik yang sebetulnya. Mahalnya itu. Mahalnya itu sebetulnya. Ya udah, Nggak bisa dibeli itu. nggak bisa dibeli ya. Siap, mantap. Sepertinya kali ini kami belum beruntung. Cuaca masih saja berselimut kabut. Tak apa-apa, bagi saya puncak adalah bonus. Yang terpenting agar kita memahami proses untuk bisa sampai di titik ini. Bukan dengan tekad biasa, bukan juga sekadar perjuangan, bukan pula pengorbanan semata.